Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Kajian dari usul sunnah Imam Ahmad bin Hanbal, ya. Al-iman bil qadar khairihi wa syarrihi. Masuk ke bab itu, ya. Hah? Masuk ke bab itu, kan? Mengimani qadar yang baik dan yang buruk. ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف إنما هو التصديق والإيمان بها. Ya, salah satu poin akidah yang penting sunnah di sini adalah akidah. Ya, poin akidah yang sangat penting, yang wajib, yang barang siapa seseorang apabila seseorang meninggalkannya, yakni tidak menerima poin-poin akidah tersebut, tidak menerimanya atau tidak beriman kepadanya, maka dia tidak termasuk dari ahlinya, yakni tidak termasuk dari golongan ahli sunnah. Ya. Maka perhatikan faktor ini. Imam Ahmad setelah menyebutkan dasar-dasar fondasi akidah dan manhaj yang seharusnya kemarin-kemarin, mulai masuk ke dalam poin-poin yang sifatnya menjadi usul dan manhaj yang tidak boleh seseorang mengkhilafinya. Tidak boleh seseorang bertentangan dengan konsep ahlu sunnah dalam hal itu. Apabila seseorang tidak menerima hal tersebut, dogma ini nih, okay? Tidak beriman kepadanya, maka dia bukan seorang ahlus sunnah. Tidak beriman kepada salah satu poin-poin yang akan disebutkan, okay? Atau tidak menerima salah satu dari poin-poin yang akan disebutkan ini, tuh siap-siap, maka dia bukan dari golongan ahli sunnah. Maksudnya itu. Imam Ahmad akan menyebutkan rahimahullah poin-poin yang wajib diimani oleh seorang muslim agar dia menjadi seorang ahlus sunnah. Yang pertama itu beriman kepada takdir yang buruk dan yang baik, dan kemudian tasdik, meyakini hadis-hadis yang diriwayatkan tentang takdir, menerimanya sudah, ya, mengimaninya dan tidak bertanya-tanya mengapa demikian atau bagaimana demikian. Nggak ngorek-ngorek. Innama huwa tasdiq wal imanu biha. Yang ada hanyalah percaya sudah, terima dan mengimaninya. Ya. Perhatikan poin ini. Syuf, rukun iman ada berapa? Qadar rukun yang keberapa? Tayyib. Rukun 1 beriman kepada Allah. Gitu kan? Dan rukun-rukun berikutnya, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, gitu kan? Dan kepada hari akhir. Baru beriman kepada qada dan qadar yang baik dan yang buruk. Dari semua 6 rukun iman ini, kenapa yang disebutin takdir? Kenapa? Ini yang wajib diimani, harus diterima. Lah rukun 1, 2, 3, 4, 5 kagak? Fahim? Sekali lagi kita bilang bahwa imam-imam, para ahlus sunnah, para a'immah ahlus sunnah menyusun buku-buku akidah mereka nggak niat, nggak, maksudnya tidak berencana untuk menuliskan setiap poin akidah yang harus diyakini oleh seorang muslim. Enggak, kepanjangan itu kitab. Mereka hanya menegaskan ke akidah-akidah ahlus sunnah yang seharusnya tuh pada beberapa hal yang terjadi kasus-kasus penyimpangan padanya. Tuh, dapat.
Orang beriman kepada Allah nggak ada bid'ah di dalam hal ini, nggak ada penyimpangan, semua sepakat. Mau firqah apa lagi? Kepada malaikat, rasul-rasulnya, iya gak? Nggak ada penyimpangan dalam hal demikian. Tapi pas di bagian qadar, muncul beberapa kaum yang keder. Faham? Ini kan Imam Ahmad masukin qadar di pembahasan pertama. Bisa ditangkap gak maksud dari situ? Kenapa qadar? Bukankah rukun iman ada 6? Kok dari seluruh 6 kok cuma yang ke-6 doang yang dibahas nih? Kenapa ya? Kan kita bilang Imam-imam ahlu sunnah menyusun buku-buku mereka adalah hanya mengumpulkan poin-poin yang terjadi penyimpangan padanya, kesesatan padanya. Mereka menegaskan akidah ahlu sunnah yang seharusnya. Salah satu tren kesesatan di dalam umat ini yang diantar, ya bahkan menjadi usul bid'ah. Tuh, usul bid'ah dalam artian kebid'ahan ini juga masuk ke firqah-firqah yang lain, bukan hanya di firqah awalnya saja, yaitu bid'ah golongan qadariyah. Bid'ah golongan qadariyah yang dimana mereka mengaku muslim namun menafikan qadar. Ya, ini salah satu bid'ah besar di antara usul-usul bid'ah yang ada. Usul bid'ah ada berapa ya kan? Ada 4, yaitu Khawarij, kemudian Syiah Rafidhah, kemudian Qadariyah, kemudian Irja Murji'ah. Ya. Kita lihat syarah yang datang dari Syekh Rabi hafizahullah. Intabihu lihada, perhatikan hal ini. Lihat, hati-hati kata Syekh Rabi. Hadhil faqrah muhimmah jiddan. Baris ini sangat penting. Al-Imam Ahmad rahimahullah, Imam Ahmad rahimahullah sayasif lana usulan, akan menyebutkan bagi kita beberapa poin penting usul. Man taraka syai'an minha falaysa min ahli sunnah, yang dimana usul-usul tersebut barang siapa seseorang meninggalkan salah satu diantaranya saja, nggak mesti semuanya, salah satu diantaranya, maka dia bukan termasuk ahli sunnah. Ya'ni yakhruj an dairatis sunnah ilal bid'ah. Maknanya dengan itu dia keluar dari range sunnah ke daerah bid'ah, keluar dari frame sebagai seorang ahli sunnah. Ya, idza tarakaha kullaha aw mu'dhamaha fa hadha huwa al-bala. Apalagi seseorang meninggalkan atau mengingkari semua usul-usul dan akidah, usul-usul akidah yang ada ini, ya, atau sebagian besarnya, itulah sebuah bala yang nyata, ya. Dan apabila seseorang lam yakun min ahli sunnah, apabila seseorang tidak termasuk ke dalam golongan ahli sunnah, yakun min ahli bid'ah wad dalal, maka otomatis dia termasuk golongan ahli bid'ah wad dalal dan kesesatan. Wal'iyadzu billah, ma'adallah. Wa antum ta'rifun anna al-bid'ah tanqasim ila kabair wa saghair. Dan sebagaimana kalian ketahui bahwasanya bid'ah pun terbagi-bagi dalam bid'ah-bid'ah besar dan bid'ah-bid'ah kecil. Ila syirk wa ila ilhad, kepada kesyirikan, bahkan kepada penyimpangan di dalam zat Allah subhanahu wa ta'ala, ilhad. Wa illa bala kama yaqul Ibnul Qayyim rahimahullah. Dan kepada bala sebagaimana ditegaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, al-bid'atu mushtaqatun minal kufri wa ayilatun ilaih. Ketahuilah bahwasanya bid'ah itu berangkat dari kekufuran dan akan membawa kepada kekufuran. Ini bid'ah, okay? Yang membawa seseorang ke dalam titik kekufuran sampai kepada konsep-konsep atau kepada keyakinan-keyakinan akidah yang bertentangan dengan akidah yang hak, yang bertentangan dengan akidah yang hak yang seharusnya, maka itu kufur. Apa yang dimaksud dengan kufur? Ingat? Iya? Apa ya? Kufur. Kufur itu error di akidah, sebagaimana maksiat error di amalan. Ingat, kufur adalah kesalahan di dalam bagian-bagian keyakinan, termasuk kufur. Maksiat adalah kesalahan di dalam praktek, ya. Dan demikianlah bid'ah terbagi menjadi besar dan kecil. Di antaranya ada bid'ah-bid'ah yang i'tiqadiyah. Nah, ini bid'ah-bid'ah besar, bid'ah yang berkaitan dengan
Dan di antara ini golongan Qadariyah yang muncul dan kemudian mentrenkan bantahan mereka atau pengingkaran mereka terhadap dogma takdir sebagaimana diterima oleh Rasulullah SAW dan para salaful ummah. Ya, ini bid'ah besar, bid'ah yang sifatnya kufriyah. Ya, ada bid'ah-bid'ah yang sifatnya amaliyah, praktis. Bid'ah-bid'ah yang sifatnya praktis, yang dipraktek-praktek, peringatan-peringatan, kemudian bentuk-bentuk ritual yang tidak diajarkan Rasulullah SAW, tidak juga ada contohnya dari khulafa ar-rasyidin radhiyallahu anhum wala dari sahabat radhiyallahu anhum. Ya. Wal bid'atu taqumu 'ala al-hawa wad-dhalal, dan bid'ah pastilah mereka berdiri di atas pondasi kesesatan, ya, dan hawa nafsu. Allah berfirman, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa?" Tidakkah kau lihat mereka yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan yang mereka sembah? Allah, dahsyat ini kalam. Syuf, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah kau lihat kelakuan mereka yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan yang mereka sembah? Ilah artinya apa? Tuhan yang disembah, gitu kan? Mereka menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan yang mereka sembah. Yani mereka ikuti, mereka kejar terus, bahkan lebih mereka taati, mereka ikuti, dan lebih mereka yakini daripada meyakini apa? Kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa adallahu Allahu ala ilmin, tuh, dan Allah menyesatkannya di atas keilmuan, bukan kejahilan. Di atas keilmuan bahkan. Bukan belum tahu, bukan jahil. Allah menyesatkannya di atas keilmuan. Ya, wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawa, dan Allah tutup, ya, Allah tutup pendengarannya dan Allah tutup hatinya. Allah khatam, yang Allah gembok, ya. Dan kemudian Allah jadikan pada pandangannya ghishawa, yang menutupi. Faman yahdihi min ba'dillah, maka siapa lagi yang bisa memberikan dia hidayah selain Allah? Allah. Na'udzubillahi min ittiba'il hawa. Kita berlindung kepada Allah dari mengekor hawa nafsu. Walihada samma ahlus sunnati ahlal bid'ah bi ahlil ahwa. Maka dari situlah para ahlus sunnah menamai golongan ahlul bid'ah dengan nama ahli hawa. Li'annahum khalafu din Allah, dikarenakan mereka menentang agama Allah. Wattaba'u ahwa'ahum, dan mengikuti, justru lebih mengikuti hawa nafsu mereka. Wa haula, dan kelompok demikian misal seperti Khawarij, Rawafid, Mu'tazilah, Jahmiyah, Murji'ah, Sufiyah, Hululiyah, Ahlu Wahdatil Wujud, Ubadul Kubur, para penyembah kubur, atau masyakil dzalik, atau hal-hal atau kelompok-kelompok yang serupa demikian. Kullu hadhihi bid'un wa dhalalat, semua ini adalah perkara bid'ah dan kesesatan wa mukhalafah li nususil kitab was sunnah, wa mukhalifah, atau dan bertentangan, sangat bertentangan dengan nas-nas yang datang pada kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mukhalifah li usul as-sunnah wa qawaidiha, dan juga bertentangan dengan pondasi-pondasi sunnah, ya, poin-poin dogma-dogma usul akidah dan kaidah-kaidahnya. Itu bid'ah seremnya. Ya, Allah buat mereka semakin yakin di atas bid'ah, di atas apa? Kebid'ahan dan kesesatannya. Dikarenakan apa? Dikarenakan berangkat dari awal menghindari, meninggalkan, ya, jalan yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum, ya. Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Demikianlah maksud firman Allah, kami akan palingkan mereka ke arah mereka berpaling, yakni kami ulur mereka di atas kesesatannya, kami hiasi kesesatannya sehingga mereka semakin yakin di atasnya. Tuh, nuwallihi ma tawalla, ya, wa nuslihi jahannam, dan kelak kami akan masukkan mereka ke dalam api neraka. Karena kan bid'ah demikian. Maka dari situ Rasul sendiri sallallahu alaihi wasallam berkata di hadis yang diriwayatkan
Tirmidzi rahimahullah, Baihaqi dan lain-lain dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, innallaha hajabat taubah an kulli sahib bid'ah. Sesungguhnya Allah menutup pintu taubat dari setiap pelaku bid'ah. Allah menutup pintu taubat dari setiap pelaku bid'ah. Maknanya apa? Apakah maknanya taubat tertutup bagi mereka? Nggak demikian maknanya. Kita sinkronkan dengan hadis-hadis taubat yang ada, dan senantiasa pintu taubat terbuka bagi manusia. Maknanya apa? Maknanya lebih sulit bagi mereka untuk bertaubat. Dikatakan apa? Berangkat dari tidak mengakui kekeliruannya. Berbeda dengan maksiat. Maksiat adalah sesuatu yang si pelakunya mengakui bahwa hal yang dilakukan adalah sebuah kekeliruan. Maksiat ini hal yang disepakati. Adapun bid'ah, maka si pelakunya mengira bahwa yang dilakukan adalah petunjuk, dan nggak ada uzur di situ. Awas, nggak ada uzur di situ karena nggak belajar. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, salah satu pernyataannya pernah beliau radhiyallahu anhu menyampaikan, "Ya'lamu annahu la uzra li ahad." Ketahuilah bahwasanya tidak ada uzur bagi seseorang amila sayyi'atan, yang mengamalkan sebuah sayyi'ah, kesesatan, keburukan, za'ama annaha hudan, dan dia kira ini adalah petunjuk. Tuh. Ya, wallahu alam, kita doakan petunjuk dan ampunan untuk mereka. Namun ketika memang mereka menentang petunjuk, peringatan yang disampaikan, maka jadilah mereka terhitung sebagai orang-orang yang penentang memang. Bukan orang-orang yang hanya sebatas tidak tahu. Ya. Maka dari situ para ahlu sunnah menamai ahlul bid'ah ini dengan ahli hawa. Bahkan para ulama rahimahumullah, ya ikhwan, perhatikan. Ulama bahkan menyebutkan al-khawarij hum ahlul bid'ah, atau ahlul bid'ah humul khawarij. Ahli bid'ah mereka adalah para khawarij. Ahli bid'ah yang dibentuk bid'ah mereka apapun, mereka hakikatnya adalah para khawarij. Kenapa ulama berkata demikian? Coba perhatikan. Dikarenakan beberapa poin. Pertama, kenapa semua ahli bid'ah? Bukankah ahli bid'ah bukan cuma khawarij? Iya enggak? Ada Mu'tazilah, ada iya enggak? Ada Jabriyah, Qadariyah, bukan cuma khawarij kan? Tapi para ulama bilang ahli bid'ah hakikatnya mereka adalah khawarij semua. Khawarij kenapa? Dikarenakan mereka keluar dari jalur yang hak. Kharaju, berontak kepada jalur yang hak. Dikarenakan mereka keluar dari jalur yang hak, yang dimana Rasul dan kaum muslimin awal berada di atas jalur itu, mereka meninggalkan. Mereka mengambil metode beragama yang berbeda dengan yang dijelaskan dan diterangkan, datang keterangannya dari Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu anhum. Kalaupun telah dijelaskan pada mereka, nih bahwa Rasul begini loh, sahabat begini, enggak seperti yang kalian lakukan, mereka tetap menentangnya. Tuh. Seolah-olah dengan itu mereka menolak bahwasanya sunnah yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para khulafaur rasyidin, ini masih bisa salah. Bagaimanapun patokan ada pada zahir letterless ayat-ayat Quran. Dari situ mereka selalu menunggangi ayat-ayat Quran untuk membantah kejelasan dan keterangan yang datang pada hadis-hadis dan sunnah. Tuh, selalu pakai ayat Quran. Itu kan itu, pokoknya Allah berkata demikian. Tuh. Lihat konsep mereka, pola pikir mereka. Dari situ mereka dinamai khawarij. Dan juga dikarenakan poin lagi, kenapa para ahlul bid'ah dinamai khawarij? Karena hampir semua firqah selain firqah ahlus sunnah yarawna al-khuruj 'alal hukam. Mereka berpendapat wajib bahkan bolehnya berontak kepada penguasa yang ada. Tahu? Maka dari situ poin yang sebelah situ jadi patokan. Maka Imam Barbahari sampai berkata rahimahullah, "Idza ra'aita ar-rajula yad'u 'ala sultan," apabila kau melihat seseorang mendoakan laknat, keburukan, melaknati para penguasa, fa'lam annahu sahib hawa, maka langsunglah yakin kau bahwa dia adalah pengekor hawa nafsu. Positif, dia di luar ahlus sunnah.
mengkritisi, mencela di depan umum demikian, apalagi sampai titik berontak. Lihat, pastilah dia di luar firqah Ahlus Sunnah. Mau kemasuk firqah apapun dia, maka dia telah keluar dari firqah Ahlus Sunnah. Idza ra'aita ar-rajula yad'u 'ala sultan, apabila kau melihat seseorang mencela-cela penguasa, seperti kita jelaskan tadi tentang Ghailan Al-Qadari, memiliki keutamaan dalam apa? Ibadah yang luar biasa dan kejujuran yang luar biasa. Bahkan Umar sendiri, Ibnu Abdul Aziz, menunjuknya di sebuah kementerian yang tidaklah diberikan tanggung jawab demikian kecuali seseorang yang straight, yang lurus, yang lempeng. Kenapa? Mengembalikan harta-harta yang dizalimi oleh rezim-rezim sebelumnya. Tuh. Ya. Ghailan Al-Qadari. Bahkan tadi kita katakan gurunya siapa? Gurunya Ghailan siapa tadi? Ma'bad Al-Juhani pun dalam sisi keilmuan, menggali-gali ilmu dan kemudian membahas apa ini itu luar biasa sebelah situnya mah. Seperti yang diriwayat yang ma'ruf yang kita tahu, hadis Jibril alaihi salam kan ada latar belakangnya sebelum masuk ke perkataan Umar ibn Khattab. Di Imam Muslim dan lain-lain banyak sanadnya dari Humaid, ya, sanadnya dari Humaid bin Abdurrahman Yahya bin Ya'mur rahimahullah, sama sahibnya Humaid bin Abdurrahman Al-Himyari. Ala kulli hal, Yahya bin Ya'mur rahimahullah menceritakan, ya kan, awal man takallam atau awal man qal bil qadar fil Basrah Ma'bad Al-Juhani. Orang yang pertama kali ngomong-ngomong ngetrenin masalah qadar, yakni qadar yang bertentangan dengan konsep Ahlus Sunnah yang sebelumnya, adalah Ma'bad Al-Juhani di Basrah, Irak. Fadhahabtu ana, kemudian aku dan fadhahabtu ana wa sahibi, dan aku dan sahibku pergi hajaini atau mu'tamirain, mau haji atau umrah. Okay? Dan kemudian kita berkata, lakina ahadan min ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasa'alnahu amma yaqul haula. Ya kan? Andai saja nanti kita di sana ketemu dengan salah seorang di antara sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita tanya dia tentang apa yang mereka katakan, yakni para orang-orang yang menentang takdir ini katakan. Oke? Geng-geng baru nih katakan, gitu. Fawuffiqa lana Abdullah bin Umar. Kebenaran pas lagi haji atau umrah ini ketemunya sama Abdullah bin Umar, yakni Ibnul Khattab radhiyallahu anhum. Faktanaftuhu ana, akhirnya faktanaftuhu ana wa sahibi ahaduna an yamini wal akhar an shimali. Aku dan sahibku pun mepet Abdullah bin Umar, yang satu di kanan, yang satu di kiri. Wa dhanantu anna sahibi sayakilul kalam ilayya, dan aku kira sahabatku akan mewakilkan yang ngomong biar aku, katanya gitu. Kata Humaid, kata Yahya bin Ya'mur rahimahullah. Akhirnya dia berkata kepada Abdullah ibn Umar, ya Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, yakni Abdullah ibn Umar, innahu qad dhahara qibalana nasun, sesungguhnya muncul kaum baru di kampung kita, yakni di Irak, yaqra'una al-Quran, yang begitu rajin mereka membaca Al-Quran, wa yataqaffaruna al-ilm, dan begitu mereka gemar untuk menuntut ilmu, seolah-olah gitu, membahas apa ini itu penelitian. Wa dzakara min sya'nihim, disebutkanlah sifat-sifat mereka. Wa za'amu, tapi mereka bilang alla qadar, bahwasanya takdir ini enggak ada. Wa annal amra unuf, dan bahwasanya semua perkara ini terjadi unuf, sudden, begitu saja, musta'naf. Yang tanpa ada takdir, tanpa ada predestined, enggak ditentukan sebelumnya. Akhirnya Abdullah bin Umar pun berkata radhiyallahu anhu, idza laqid haula, apabila kau bertemu dengan orang-orang itu, akhbirhum bi annahum bura'a'um minni wa anni barihum minhum. Kabarkan pada mereka bahwasanya aku berlepas diri dari mereka, mereka pun berlepas diri dariku. Wallahi law kan li ahadihim misla Uhudin dhahaban, demi Allah andai saja mereka punya emas segede gunung Uhud, thumma anfaqah, kemudian dia infakin di jalan Allah. Yang lihat sodakohnya emas segede gunung Uhud lagi di jalan Allah,
ma qabilallahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Sedikit pun Allah tidak terima amalan tersebut, yakni jadi pahala, enggak, sedikit pun. Sehingga dia beriman kepada takdir. Tuh lihat, batal amal soleh yang semua itu gara-gara menentang takdir. Haddatsani abi, telah berkata kepadaku ayahku. Baru Abdullah bin Umar berkata setelah membantah mereka dan berlepas diri dari ahli bid'ah, demikian dia berkata haddatsani abi, telah berkata kepadaku ayahku. Ya ini siapa ayahnya? Umar bin Khattab. Bainama nahnu julusun inda Rasulillah, suatu hari ketika kita duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini masuk ke hadis apa? Hadis Jibril. Idz ja'ana rajulun syadid bayadhi thiyab wa syadid sawadi sya'r. Tiba-tiba datang pada kita seorang asing dengan rambut yang sangat hitam klimis, baju yang sangat putih, dan seterusnya. Hadis Jibril sebagaimana kita ketahui. Lihat, Ma'bad sendiri adalah orang yang diakui bahwa gemar pembahasan, penelitian, dan rajin baca Quran. Tapi itu semua tidaklah meringankan, hukum atas mereka bahwa mereka adalah ahli bid'ah. Kalaupun dengan kelebihan yang ada pada mereka. Ya, demikianlah hak dan keadilan. Nggak burem, nggak kusut. Penilaian tuh nggak kusut. Seringkali kita kusut untuk mengambil hukum karena apa? Karena jasa, karena apa? Itu lihat, burem. Kita menghukumi sebuah kelompok sesat, takut ngomong. Kenapa? Soalnya dia banyak ngislamin orang. Lah, salah udah. Jasanya oke, semoga Allah balas dan lain-lain. Tapi keliru, nggak boleh didiemin. Apalagi keliruan itu disebarkan di kalangan kaum muslimin. Ya, maka kekeliruannya mah harus diperingatkan tetap. Salah masalah. Ya. Demikian sejarah singkat tentang qadar. Adapun konsep Ahlus Sunnah di dalam qadar, kita tidaklah meniatkan untuk membahas secara keseluruhan mekanisme Ahlus Sunnah di dalam mengimani takdir. Ini untuk pertemuan lain insyaallah, ya. Dan pernah kita bahas sebelumnya, ya. Cuman secara umum saja Ahlus Sunnah di dalam masalah takdir dan sebagaimana di dalam konsep akidah Ahlus Sunnah di tengah di antara dua kesesatan. Di dalam masalah qadar di antara kelompok yang bernama Qadariyah dan seberangnya yaitu Jabriyah. Awas. Jabriyah. Oke? Di dalam kelompok Qadariyah ada kadar kebenaran pada mereka, tapi ada kelirunya. Di dalam kelompok Jabriyah ada kadar kebenaran pada mereka, tapi bablas juga. Akhirnya ada kekeliruannya. Ahlus Sunnah ini di tengah menghimpun. Ya. Qadariyah mereka mengisbat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah berikan kemampuan kepada manusia, qudrah. Allah telah berikan kepada manusia masyiah, kehendak. Allah telah berikan kepada manusia options, pilihan. Wa hadainahu najdain, dan kami tunjukkan mereka dua jalur. Di sebelah situ sekadar itu kita setuju dengan kelompok Qadariyah. Tapi kemudian mereka kesimpulannya, maka ini semua tergantung kita. Allah nggak ada urusan dalam apa yang kita putuskan dan yang kita ambil. Nah, sebelah situ salah. Oke? Betul, kita meyakini bahwasanya Allah memberikan kita kemampuan, Allah berikan kita kemampuan. Allah berikan kita kehendak, Allah berikan kita kehendak. Tapi kehendak dan kemampuan kita enggak keluar juga dari kehendak dan kemampuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak bisa keluar dari itu. Kita meyakini bahwa yang kita lakukan adalah makhluk. Allah menciptakan manusia dan Allah menciptakan amalan-amalan yang dilakukannya. Toh makhluk. Khalqu af'alil ibad. Mereka menolak bahwa amalan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ciptaan siapa? Ciptaan manusia itu sendiri. Oh, ada pencipta lain di alam semesta selain Allah. Berarti ke situ kesimpulannya. Ya.
Seberangnya Jabriyah bilang Allah subhanahu wa ta'ala bertentangan dengan Qadariyah. Dia bilang Allah subhanahu wa ta'ala telah tentukan segala hal. Betul, kita setuju di situ. Allah telah takdirkan segala hal, pakai ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan bahwa Allah mentakdirkan banyak segala. Betul, setuju nggak kita? Kita setuju. Apapun yang kita lakukan tuh Allah Maha tahu dan Allah yang menentukannya. Betul. Allah menciptakan manusia dan Allah menciptakan amalan yang dilakukannya. Betul. Kalau gitu ngapain lagi kita berusaha? Santai aja. Nah, sebelah situnya 12. Oke? Sebelah situnya 12 nih Jabriyah. Kita berkata betul, Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan itu semua. Allah yang maha tahu, Allah yang maha menentukan, Allah yang maha mampu dan lain-lain. Tapi Allah berikan kita kemampuan, Allah berikan kita ilmu, Allah berikan kita petunjuk, Allah berikan kita kehendak, untuk memilih, untuk melakukan apapun yang diperintahkannya dan lain-lain. Nah, kita nanti dituntut sama Allah subhanahu wa ta'ala akan apa? Akan tools yang telah Allah berikan kepada kita ini, alat ini. Allah udah kasih kita tools, yaitu apa? Petunjuk, kemampuan, keinginan. Ini tools dari Allah buat kita milih. Allah akan tuntut kita akan hal itu, akan dimintai LPG-nya. Tetap. Adapun ternyata Allah yang menentukan ini karena emang harus Allah tentukan dan Allah harus maha tahu. Allah berikan kita tools untuk memilih, oke? Allah berikan kita tools ini, perangkat untuk mengambil tindakan kita ini. Allah berikan kita perangkatnya kan? Pikiran, hidayah, kemampuan. Ini kan semua dari Allah subhanahu wa ta'ala kan? Seolah-olah itu perangkat yang Allah kasih, tools yang Allah kasih buat kita. Oke? Tapi bagaimanapun Allah maha tahu nggak yang akan terjadi? Allah maha tahu nggak apa yang akan kita pilih? Allah maha tahu nggak apa yang akan kita lakukan? Karena Allah yang menentukannya, makanya Allah maha tahu. Sebenarnya Allah juga yang menentukan. Dan sahabat pun sampai kepada pertanyaan yang sama, ya Rasulullah, kita ini beramal ini atas sesuatu yang belum ditentukan atau emang udah sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Udah ditentukan oleh Allah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya para sahabat bertanya, falimal amal? Kalau gitu ngapain lagi beramal? Wa fafimal amal? Kalau gitu ngapain lagi kita beramal? Sama enggak pertanyaan ente sama sahabat? Sama enggak? Kalau gitu ngapain lagi kita beramal? Rasul bilang sallallahu alaihi wasallam, ya'malu kullun muyassarun lima khuliqalah. Beramal sajalah sudah, berusaha sebisa mungkin. Setiap manusia dipermudah untuk menjadi sesuatu yang emang dia ditakdirkan untuk jadi itu. Toh. Sisanya Allah mau menentukan ini itu. Zip. Karena kalau nggak kebawa ke kutub Qadariyah, ente ngobok-ngobok terus beginian. Kalau nggak kebawa ke kutub Qadariyah, kebawa ke kutub Jabriyah. Tuh, akhirnya hadza suwe, hadza suwe. Ingat. Makanya setelahnya Imam Ahmad akan menjelaskan dogma yang diharuskan dan adab di dalam menyikapi hadis-hadis dan ayat-ayat yang berkaitan dengan qadar. Enggak nanya kenapa, enggak tanya bagaimana, udah terima. Tuh, udah. Munculnya penyimpangan dikarenakan apa? Syaitan masuk di dalam kenapa begini, kenapa begitu. Tuh, syaitan seringkali masuk lewat situ. Ya. Dan kemudian masih di dalam mekanisme mengimani qadar, oke? Di antara usul-usul dan kaidah-kaidah qadar, oke? Qadar ada dua, qadarullah al-kauniyah sama syar'iyah. Al-kauniyah, apapun yang Allah kehendaki di alam semestanya untuk terjadi, mau baik mau buruk, itu terjadi, berarti Allah kehendaki untuk terjadi. Tuh, tidak ada satu kekuatan pun di muka bumi yang menyaingi dan menyertai Allah, bersekutu dengan Allah. Nggak ada. Allah Maha Tunggal. Kauniyah, apapun yang terjadi. Ada qadarullah syar'iyah, ini apa-apa yang Allah tuntut dan kehendaki di dalam syariatnya. Tuh, diatur di dalam syariatnya.
Jangan kusut. Awas. Misal Allah inginkan para manusia beriman. Allah kehendaki, ya, dari situ Allah turunkan kitab dan untuk Allah utus Rasul. Kenapa? Allah ingin manusia beriman. Tapi dalam prakteknya akhirnya ada di antara manusia yang beriman seperti Abu Bakar, ada di antara manusia yang kafir seperti Fir'aun, Abu Lahab, Abu Jahal dan lain-lain. Jadi yang harus terjadi di alam semesta mah qadar kauniyah, yang ideal-ideal sebagaimana yang Allah tuntut di dalam syariatnya, ini dibilang qadar syar'iyah. Ya, ini berkaitan dengan kehendak Allah nanti. Yang Allah kehendaki mah di dalam syariatnya, idealnya para manusia beriman, tuh. Tapi yang Allah kehendaki untuk terjadi di alam semesta, Allah kehendaki si fulan untuk jadi kafir, si fulan untuk jadi kafir. Dengan segala hikmahnya. Kenapa? Nggak mulia tuh si fulan yang beriman kalau nggak ada si fulan yang kafir, gitu. Nggak dikata putih kalau nggak ada yang hitam. Nggak mulia nih putih kalau nggak ada yang hitam. Gitu. Dengan segala hikmahnya dan pandangan Allah Subhanahu wa taala yang maha luas. Ya, ada qadarullah kauniyah, ada syar'iyah. Kemudian kaidah lagi, nahnu nu'min bil qadar al kauniyah wa naltazim bil qadar asyar'iyah. No, kita beriman kepada qadar kauni, beriman dalam artian semua hal Allah yang takdirkan. Tapi berpegang teguh mah berpedoman kepada qadar syar'i. No, kita beriman kepada kepada apa? Qadar kauni. Tapi berpegang teguh mah berpedoman mengikuti undang-undang mah, oke, qadar syar'i. Ya? Mengikuti halal haram, wajib, sunnah dan lain-lain, ikuti hukum syari. Tapi kita beriman bahwa apapun yang terjadi Allah telah tentukan. Oke? Tidak boleh seorang muslim berhujjah dengan qadar kauni, no, atas maksiat-maksiat yang dilakukannya, nggak boleh. Bro, ente kenapa maling? Iya nih qadarullah, nggak sengaja aneh nyopet tadi. Nggak boleh. Tapi bener nggak takdir bahwa dia nyopet? Kalau terjadi ya beneran takdir. Tapi boleh nggak bilang iya qadarullah nih? Boleh nggak? Kagak boleh. Kenapa? Dia mah berpedoman ya kepada qadar syar'i. Nyopet itu haram. No, begitu. Jadi jangan qadarullah, dia kata aturan astagfirullah. Dapat? Jangan kusut. Ya? Oke, udah kalau ngaji aja, nggak usah nyopet. Ya. Di bus udah nyopet sih. Baik. Kemudian, yang namanya beriman kepada takdir full adalah pertama menerima bahwasanya itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Mau baik, mau buruk, mau sesuai dengan seleramu ataupun enggak sesuai. Oke? Kedua, menyikapinya sesuai dengan tuntunan syariat. Tuh. Enggak cukup mengimani dan percaya bahwa ini dari Allah. Hah? Tapi menyikapinya semau-maunya dia, belum beriman kepada takdir, berarti dia belum beriman dengan baik kepada takdir. Sebagaimana seorang hamba, misalnya nasibnya kurang bagus, miskin dan sakit mulu, oke? Nasib nggak? Takdir nggak? Takdir, dia beriman, ini takdir. Tapi kemudian menyikapi sakitnya ini, menyikapi nasibnya ini, ini nasib begini amat ya, suwe amat. Sholat iya, puasa iya, miskin iya, sakit iya. Tuh, kufur gak? Kufur, gak boleh. Kalaupun dia percaya ini dari Allah. Tapi ketika menyikapinya, nah, tuh, tidak sesuai dengan tuntunan syari. Sama kepada penguasa. Keberadaan penguasa yang buruk, oke? Takdir gak? Apa yang bukan takdir? Terjadi kok, gitu kan? Kalau terjadi berarti takdir. Kita imani itu dari Allah. Tapi ketika menyikapinya tidak sesuai dengan tuntunan syariat, dimaki-maki, dicela, didemo, dijatohin, nah, dia masih belum fully menerima takdir.
menyikapinya belum dengan cara yang dituntun oleh syariah. Dapat? Ini clear nih, akidah kita nggak ada syubhat sedikit pun ya akhi. Nggak ada buram, nggak ada kabut, nggak, clear. Kalau kata air bersih, nggak ada encu-encunya. Bersih, jernih, jelas, nggak ada nyangkut-nyangkutnya. Cuman kita mau denger nggak, mau belajar nggak? Semua akhirnya connected, semuanya ini bersambung. Oh pantas begini, oh pantas begini tuh. Kayak titik, akhirnya ente bisa nyambungin titik-titik itu kalau menguasai poin-poin ini. Begitu. Oke? Maratib. Level-level mengimani qadar ada 4 nih yang umum perlu diketahui, usul-usul dan kaidah-kaidah qadar. Yang pertama, mengimani ilmu Allah, keilmuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita kuasain yang 4 ini, syubhat-syubhat di qadar, insya Allah dapat difahami, insya Allah dapat kita clearkan kalau menguasai yang 4 ini. Oke? Nih, yang pertama ilmu Allah, keilmuan Allah yang sempurna. Oke. Kaidah Ahlussunnah dalam ilmu tadi gimana? Allah Maha yang Allah Maha mengetahui, ya'lam ma kan wa ma yakun wa ma sayakun. Ya kan? Allah mengetahui segala hal yang telah terjadi, sedang terjadi, akan terjadi. Wa ma lam yakun kayfa law kan yakun. Dan hal-hal yang belum terjadi bagaimana kalau terjadi nanti, Allah Maha tahu. Oh iya iyalah, Allah Maha tahu. Kenapa Allah yang menjadikan? Ya karena enggaklah terjadi kecuali Allah kehendaki itu untuk terjadi. Muter-muter di situ dah. Ya kan? Ilmuwan Allah. Setelah ilmu baru kitabah, penulisan. Ya? Yakni Allah perintahkan pena, salah satu makhluk-makhluk awal yang Allah ciptakan pena. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, awal ma khalaqa Allahu al-khalqa al-kalam. Awal hal yang Allah ciptakan pena. Kemudian Allah berkata kepada pena, "Uktub, tulis." Pena berkata, "Madza aktub ya Rabbi?" Apa yang kutulis ya Rabb? "Uktub maqadir kulli syai'." Tulislah takdir segala sesuatu. Pena pun mulai menulisnya. Di mana? Di Lauhul Mahfuz. Detail pena menulisnya. Tidaklah sehelai daun pun yang jatuh kecuali tertulis. Tuh. Apalagi hancurnya kaum, hancurnya negara ini itu. Daun jatuh ketulis. Detail semuanya. Nggak ada yang kelewat. Dan ditulis berarti terjadi gitu. Ditulis berarti terjadi. Nggak terjadi kalau nggak ditulis. Begitu, diputar aja tadi. Oke, ini kita. Habis kita baru masyiah, kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa apapun yang terjadi, bahwasanya masyiah Allah ini nafidah, pastilah terjadi. Kehendak Allah itu pastilah terjadi. Apapun yang terjadi itu kehendak Allah. Kalau Allah tidak kehendaki, Allah tidak akan terjadi. Nah, ini qadar kauni itu. Oke? Baru level terakhir yaitu al-khalq, mulai penciptaan. Mulai penciptaan alam semesta. Oke? Nah, ini Allah ciptakan. Berarti udah Allah takdirkan belum bahwa Allah akan menciptakan. Al-khalq di sini menciptakan, maknanya poin-poin yang telah ditulis di kitab tadi mulai Allah jadikan satu-satu. Tuh, ini kalau mau bedain qada sama qadar. Qadar itu waktu penulisannya tadi, pena penulisan, tuh pengkadaran, penentuan kadar. Tuh, qadar itu penulisan di Lauhul Mahfuz. Qada itu ketika poin yang ditulis di qadar dijadiin sama Allah, tuh diqada. Nah, mau bedain qada sama qadar mah begitu tuh tadinya. Oke? Kalaupun dalam penggunaannya dikata qada maksudnya qadar, dikata qadar maksudnya kita beriman kepada qadar yang baik dan buruk. Oh, berarti nggak beriman kepada qada? Begitu? Enggak, tapi mencakup qada. Pada dasarnya masing-masing ada penempatannya. Qadar itu kitabah, penulisan. Qada itu al-khalq. Dapat?
Ya. Oke, ambil napas dulu. Seru kan? Seru ya? Mulailah Allah penjadi. 4 level tadi. 4 level apa? Mengimani takdir. Nanti ada penulisan kedua, yaitu apa? Penulisan yang di hadisnya Abdullah bin Mas'ud, hadis Shadiq al-Masduq. Ingat? Haddatsani as-Shadiq al-Masduq. Telah berkata kepadaku seseorang yang sangat jujur lagi terpercaya, yang tak mungkin berdusta. Inna ahadakum yajma' khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Sesungguhnya setiap kalian itu berada penciptaannya di janin ibunya, setiap kalian 40 hari dalam keadaan nutfah, liquid, cairan. Thumma sar 'alaqah mithlu dzalik. Kemudian berubah menjadi 'alaqah. Yani cairannya mengental jadi gel. Mithlu dzalik. Selama itu juga 40 hari. Kemudian jadi mudghah mithlu dzalik, 40 hari juga. Mudghah nih mulai jadi segumpal daging. Oke? Okay? Mithlu dzalik, 40 hari juga. No. 40. Tuh, berarti 124 bulan. Baru setelah 4 bulan Allah utus seorang malaikat. Semalaikat, bukan orang malaikat. Satu malaikat. Oke? Okay? Iya dong, masa dikata seorang, bukan malaikat bro. Bukan orang. Allah utus malaikat yang ruh, ditiupkan ruh, ditiupin nyawa. Setelah 4 bulan. Dan kemudian Allah perintahkan dikatbi untuk menulis 4 hal. Nah ini penulisan yang kedua nih, okay? Rizkinya, ajalnya, kemudian amalannya, kemudian syaqi atau sa'id. Sengsarakah atau bahagia. Itu. Nah, penulisan kedua ini di mana? Ada yang bilang di rahim setiap ibu yang mengandungnya. Tuh, ada yang bilang gitu. Ada yang bilang di jidatnya, cuman bisa dibacanya sama mereka. Udah di mana kayak pokoknya imani deh. Udah imani, begitu. Enggak usah ribet. Ya. Ini yang dibilang takdir umri, takdir seumur hidup. No. Ada takdir sanawi, takdir tahunan. Oke? Yang Allah turunkan catatan takdir kita dari Lauhul Mahfuz ke langit bumi. No. Dan kemudian apapun yang akan terjadi di dalam setahun itu diturunkan. Tuh, itu takdir tahunan. Ada takdir harian. Tuh, yang dimana para malaikat silih berganti, ganti-gantian, shift untuk menjaga kita, membawa catatan. Oke? Itu mekanisme qadar. Yang penting maksudnya nggak mesti usul mengimani qadar itu apa tadi? Bagaimana tadi? Memahami qadar kauniyah, memahami qadar syar'iyah, kemudian level-level mengimani takdir, bagaimana menempatkan keimanan kita kepada qadar kauniyah dan qadar syar'iyah. Kita beriman kepada qadar kauniyah tapi berpegang teguhnya berhukum gitu kepada qadar syar'iyah. Syubhat. Kalau misalnya semua telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala, okay, masa semuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Berarti Allah yang menentukan siapa yang jadi zalim di antara kita dan siapa yang jadi adil. Seolah-olah enggak terima, enggak? Logik kita enggak terima hal itu enggak? Oke? Okay? Hantam dengan logika sebaliknya. Okay? Oke, kita katakan Allah enggak menentukan. Berarti ada sesuatu terjadi tanpa Allah yang menentukannya. Bisa diterima kan? Katanya Allah Maha Tunggal dalam kuasanya, iya kan? Dalam apapun yang terjadi di alam semesta. Dan kalau Allah bukan Allah yang menentukan, berarti Allah nggak tahu dong di hamba terjadi zalim apa? Ada berarti nggak sempurna keilmuan Allah Subhanahu wa taala. Bisa diterima nggak? Ngaco juga kan? Tuh, selalu kalau ada satu pertanyaan bantah dengan sebaliknya, satu pertanyaan lagi bantah dengan ide sebaliknya. Itu masalah qadar. Tapi jangan keterusan, terus mau tidur mikir, bangun-bangun jadi jabri ya, kalau enggak jadi qadariyah. Jangan kekobok terusan, awas. Ngaco ente tuh, mulai. Udah. Oke? Apakah doa bisa merubah qadar? Karena banyak
hadis-hadis, oke, yang mengatakan demikian. Di antaranya hadis Ibnu Umar, sesungguhnya qada, oke, dan doa seorang hamba itu saling dorong-dorongan di langit. La yaruddul qada illa du'a. Tuh, tidaklah dapat membantah qada kecuali doa. Berarti apakah doa bisa merubah qadar? Dari hadis-hadis itu bisa, tapi di hadis lain katanya nggak bisa. Contohnya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta beberapa hal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah menjawabnya, ya Muhammad, wahai Muhammad, inni qadaitu qadaan wa innahu la yuradd. Wahai Muhammad, sesungguhnya aku telah menentukan ketentuanku dan tak ada yang bisa membantah. Tuh, takdir itu nggak bisa dirubah, kalaupun dengan doa. Nah, mencari titik temunya gimana? Kenapa? Dua-duanya sahih dan zahirnya kontradiktif. Maka kita memahaminya adalah, pertama, apapun yang terjadi di alam semesta adalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala dan qada. Udah pasti. Apapun yang Allah tentukan pasti akan terjadi. Adapun hadis-hadis yang tadi, okay, yang mengatakan bahwasanya doa dapat merubah takdir, hantam pakai sebaliknya tadi. Apakah maknanya? Oke, ketika seorang hamba doanya luar biasa, tuh, Allah baru tahu, oh ini hamba ternyata doanya luar biasa ya. Ya kita hapus deh nih yang poin ini di Lauhul Mahfuz, kita hapus, kita ganti, begitu. Berarti ada ketidaksempurnaan pada pengetahuan Allah. Dan itu boleh nggak? Mustahil, nggak boleh. Allah Maha tahu. Dapat dipahami? Nggak boleh. Apakah maknanya berarti ada sesuatu yang belum tertulis di Lauhul Mahfuz bahwa ini hamba ternyata minta luar biasa? Tuh. Ayo, buktinya apa nih? Hamba minta luar biasa, akhirnya mesti merubah tak? Gimana memahami? Maka memahaminya, cara menemukan dua sisi hadis ini adalah, kalaupun dapat dirubah, maka perubahannya pun telah ditakdirkan. Nah, gitu. Allah tentukan demikian. Kemudian Allah takdirkan nih hamba akan berdoa luar biasa. Akhirnya berubahlah ketentuan yang awal menjadi ketentuan. Tuh, perubahannya pun telah ditakdirkan. Nggak ada yang lolos. Nggak boleh ada yang lolos. Ya, dengan ini kita mengimani qadar dengan proporsional, pas di tengah. Ya, tidak bablas ke arah ghulu ataupun jafa. Ghulu berlebihan, ya, ataupun jafa sebaliknya. Dapat difahami insyaallah ya. Wa man lam ya'rif tafsir al-hadits yablughu 'aqlu faqad kufi dzalik wa uhkimalah. Dan barang siapa yang tidak memahami maksud dari hadis, namun dia dapat memahami akidah tersebut dengan akalnya, maka itu sudah cukup. Oke. Fa 'alaihi al-iman bihi wat taslim lah. Dia hanya wajib untuk mengimaninya dan menerimanya. Yani semua hadis-hadis yang datang tentang qadar. Seperti hadis As-Sadiq Al-Masduq. Hadis Ibnu Mas'ud barusan yang kita jelaskan. Wa misal ma kana mithlu fil qadar, wa misal ahadits ar-ru'yah kullaha. Dan juga yang permasalahan yang sama seperti permasalahan takdir yang sifatnya dogmatis adalah permasalahan ru'yah seluruhnya. Ru'yah ini masalah apa? Ru'yah artinya penglihatan. Pembahasan ru'yah adalah pembahasan tentang apakah seorang hamba akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat nanti, melihat. Atau terjadi penyimpangan juga, kelompok-kelompok yang menyimpang dan membantah akidah ahlus sunnah. Kita meyakini bahwa ya manusia nanti orang-orang beriman di surga akan melihat Allah iyanan dengan mata telanjang, dapat melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan itu kenikmatan terbesar di surga. Mu'tazilah dan lain-lain menolak hal tersebut. Nah, ini pembahasan ru'yah. Hadis-hadis yang ada jangan dikobok-kobok, terima aja udah, dogma itu. Seperti hadis takdir, gitu maksudnya. Ya. Wa inna'at 'anil asma', kalaupun aneh sekali terdengar, istawhash minhal mustami', yang mendengarnya kok aneh begini. Tuh, tapi ketika sahih dan lain-lain dan umat menerimanya dari zaman ke zaman, maka itu dogma yang harus diterima. Innama 'alaihil imanu biha, yang wajib atasnya hanyalah mengimaninya, wa alla yarudda minha harfan wahidan, dan tidak membantah satu huruf pun.
Wa ghairuha minal ahadits al-ma'thurat 'anil thiqat. Demikian pula hadis-hadis yang diriwayatkan dari orang-orang yang thiqah. Ya. Maknanya apa? Seringkali seseorang sampai dia kepada titik kekeliruan dan kesesatan dikarenakan apa? Bablas ngebahas perkara-perkara yang sifatnya dogmatis, seperti masalah takdir, masalah ru'ya, masalah azab kubur dan lain-lain. Hadis-hadis yang ada kok berbenturan dan satu sama lain, dia nggak bisa mencari kesimpulan. Kemudian nggak dapat taufik dia untuk sampai kepada kesimpulan yang sesuai dengan yang Allah maksudkan dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampailah dia kepada kesimpulan yang berbeda. Kelirulah dia di dalam perkara akidah. Kekeliruan di dalam perkara akidah kufur apa? Kalaupun kita tidak boleh mengimani, tidak boleh mengkafirkan pelakunya, cuman kesalahan itu kufur apa? Kesalahan di tauhid syirik. Tapi enggak juga kita menghukumi ntar kita menghukumi amalannya dulu, jangan kendor, jangan burem. Kita enggak kafirin, enggak musyrikin, enggak. Tapi kalau kufur mah kufur, kudu dikate kufur, awas. Jangan karena kita tidak kafir-kafirin, akhirnya yang kufur juga kita diam aja gitu. Jangan bablas ke sana juga. Harus di tengah selalu, awas. Yang kufur juga kita benarkan, kita diamkan, kita tolerir. Yang syirik juga kita diamkan. Dengan hujah, jangan suka kafir-kafirin orang. Loh, jangan kafir-kafirin, betul, bahaya memang. Tapi bukan berarti mendiamkan, membenarkan perkara yang kufur. Awas. Perkataan, praktek yang sifatnya kufur, kita hukumi kufur tetap. Adapun pelakunya, kepada pelakunya barulah kita bicara uzur dan uzur. Ya. Tapi kita cukupkan dulu sekian penyampaian materinya.